selaku Ketua SPMI SMK Negeri 1 Bangil. Ya, betul. Bagaimana kabarnya? Siap lagi? Ya, alhamdulillah sehat, ya, seger, bahagia, ceria. Langsung ke pertanyaannya saja, Pak. Boleh. Apa yang dimaksud dengan teaching factory dalam pendidikan vokasi? Oke, berarti kita sebenarnya teaching factory itu kalau di Indonesia kan itu mungkin pembelajaran yang berbasis pabrik begitu ya. Jadi teaching factory itu adalah berusaha untuk menghadirkan suasana pabrik itu di SMK. Jadi vokasi itu memang sangat dekat dengan industri. Nantinya pada saat pembelajaran itu juga harus bernuansa industri. Kenapa? Karena nanti kalau mau keluar itu juga bekerja di industri. Otomatis maka supaya mendekatkan dengan industri ada satu model pembelajaran namanya TEFA atau Teaching Factory. Jadi intinya TEFA itu secara umum adalah menghadirkan suasana pabrik, menghadirkan suasana industri di lingkungan pembelajaran di sekolah. Dan ini sebenarnya kita mengadopsi bukan hanya lingkungan dalam bentuk perabotnya, tetapi juga lingkungan dalam bentuk pendekatan ininya ya, misalnya aturan, norma dan lain sebagainya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di pabrik itu akan dicoba dihadirkan di sekolah. Mungkin secara umum seperti itu kalau kita menerjemahkan teaching factory. Tapi sekali lagi TEFA atau teaching factory itu sebenarnya hanya sebagai model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu cukup banyak sekali, tapi salah satu yang paling penting di SMK itu adalah salah satunya selain project based dan lain sebagainya itu adalah model pembelajaran TEFA, yaitu teaching factory, menghadirkan suasana perusahaan di sekolah. Menarik sekali. Produk apa saja sih, Pak, yang sudah dihasilkan di SMK? Banyak ya. Jadi memang karena basis dari TEFA itu adalah industri, dan industri itu pasti menghasilkan produk kan kayak gitu. Jadi otomatis kalau kita menggunakan model pembelajaran teaching factory, maka sekolah itu harus menghasilkan satu produk yang nantinya juga bisa dipasarkan. Jadi kalau kita sudah memakai teaching factory, produk itu harus sampai ke hulu, sampai ke hilirisasi ya, jadi bisa dipasarkan. Kalau di SMK Bangil kita mengenal ada 9 jurusan dan masing-masing itu sudah menghasilkan sesuai dengan produknya. Contoh misalnya kalau untuk BP itu perfilman begitu ya, itu banyak film yang standarnya juga sudah harusnya layak untuk konsumsi publik. Kalau di DKV desain komunikasi visual itu ya banyak kayak souvenir dan lain sebagainya, dan itu juga layak jual. Tata busana itu juga ada beberapa produk yang ternyata juga harus bisa langsung dijual. Jadi intinya karena kita sudah bernuansa pabrik, maka produk-produk prakteknya siswa itu harus standarisasi industri. Jadi tidak hanya perilaku tetapi produknya pun harus standarisasi industri. Jadi banyak sesuai ragam di jurusan itu. Satu lagi misalnya untuk yang listrik itu ya, itu dia juga sudah membuat pembangkit listrik yang tenaga surya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi banyak sekali produk dari kegiatan pembelajaran teaching factory. Baik, apa tujuan utama menerapkan teaching factory di SMK? Tujuan utamanya teaching factory itu adalah supaya kita itu siswa khususnya itu bisa merasakan benar bahwa dia nuansa pabrik itu gimana. Jadi tidak terpisah antara pembelajaran sama ini nanti pekerjaan. Jadi dia sudah dikenalkan mulai awal itu tentang gimana sih kondisi pabrik, sehingga tujuannya adalah menyiapkan siswa sejak dini tentang apa itu yang nanti akan dilakukan di pekerjaannya, seperti itu. Jadi intinya teaching factory ini membuat siswa belajar dengan
betul. Nah, bagaimana tantangan terbesar dalam menerapkan di SSA? Oke, tantangannya itu adalah pertama, tidak semua industri itu kita bisa tarik ke sini. Kenapa? Karena baik fasilitas maupun maupun kayak misalnya pendukung begitu ya. Kita tidak semuanya punya. Contoh pabrik-pabrik yang besar dan lain sebagainya itu kita tidak bisa untuk mengambil itu, sehingga kita harus milih perusahaan-perusahaan mana yang bisa kita adopt di sekolah, sehingga nantinya kita ya mitra Dudi itu ya kita pilih yang memang kita bisa. Ocha, kamu tidak menulis? Tulisannya saya nggak kelihatan, Pak. Biasanya Ocha pinjam buku saya, Pak. Sudah lama aja. Sejak kelas 10, Pak. Pakai kacamata aja. Ocha, lihat seperti aku ini deh. Aku juga pakai, keren kan? Ya keren kalian. Memang beli di mana sih? Langsung aja ke Rangga Kacamata. Di Mall Surabaya. Gak usah jauh-jauh, datang aja ke Jalan Tawes 762 Kesian Ancol. Atau lihat di Instagram Rangga Kacamata. Oke deh, siap. Emang fasilitasnya ada apa aja sih? Fasilitasnya ada cuci kacamata gratis, servis kacamata gratis, periksa mata gratis, dan konsultasi pemilihan kacamata. Di sana juga banyak model kekinian loh, gaul deh. Rangga Kacamata, pusat kacamata dan softpen. Keren itu pakai kacamata. Hei adik-adik, kamu mau kemana? Tidak pakai air juga. Maaf kak, ada di kelas. Mau ke kantin kak, soalnya pengen tadi belum sarapan. Kalian udah punya koin belum? Emang harus pakai koin? Pakai dong. Iya dong, transaksi ini pakai koin. Nah ini untuk kalian, ayo kita ke kantin. Enak banget. Iya enak banget. Tempatnya juga bersih. Iya dong, karena penjual di sini harus diseleksi dan memenuhi beberapa syarat. Oh gitu ya kak. Nah, keuntungan dari NFC ini untuk membantu kegiatan siswa juga loh. Misalnya, untuk membeli meja duduk di Masjid Ulul Albab dan untuk kegiatan HUT sekolah kemarin. Dan yang paling penting lagi, 2,5%-nya untuk membantu teman-teman kita yang kurang beruntung. Kamu tahu kenapa? Karena NFC dari kita, oleh kita, untuk kita. Dinda, Mada, kalian lagi ngapain? Nungguin bude saya. Bude kan mau punya hajat. Ini mau pesen-pesen kue. Wah, kebetulan saya pulang dari resepsi pernikahan. Wah, enak banget. Sumpah deh. Coba-coba. Wah, bener. Pasti bude saya suka. Coba yang ini, varian yang lain.
Iya banget. Bikin penasaran. Coba-coba. Emang banyak variannya, Ca? Ada original, durian, tape, coklat, pisang plus coklat, rainbow, dan lain-lain. Wah, pesennya harus di luar provinsi dong. Ngapain jauh-jauh? Di Japanan Gempol Pasuruan sini kok. Kebetulan ini langganan mama saya. Selain pia, ada juga bolen dengan berbagai variannya. Oh, kebetulan nih, minggu depan ada saudara mama dari Bali akan datang. Beliin aja oleh-oleh ini. Iya betul, bisa untuk hajatan, acara wisuda, oleh-oleh, dan cemilan. Ingat, pia Karoma, halal dan sehat. Oke, ini untuk saya. Enak aja, jangan dong. Mau menggelar hajat dan acara? Jangan resah, ada Pia Karoma. Kami yang pertama dan selalu mengutamakan rasa. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Aira Solia dan Bapak Aris Sifaki di Bincang Nesaba. Baik Pak, boleh lanjut. Iya, jadi gini, intinya adalah prakteknya anak tadi itu kalau sudah bisa dijual, maka itu artinya pembelajaran kita sudah bermakna. Nah, kenapa bermakna? Karena memang produknya bisa dinikmati masyarakat luas. Itu adalah tujuannya TEFA atau itu adalah pengertiannya TEFA. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak konsep inventory dapat menjembatani kesenjangan antara sekolah dan dunia industri? Oke, jadi simpel aja sebenarnya. Selama industri itu bisa menjadi mitra kita, maka informasi apapun itu bisa nyampe ke kita. Sehingga kan industri itu sangat cepat sekali ya, teknologi perubahannya dan lain sebagainya, termasuk infrastrukturnya. Maka kalau kita menerapkan TEFA, maka otomatis kita dapat informasi yang banyak tentang sekarang perkembangannya apa, nah itu kan ya. Nah kalau itu kita sudah bisa bawa ke sekolah, otomatis si pembelajaran kita itu tidak jauh-jauh dengan industri, keadaan real saat ini di industri. Nah yang paling pas bisa melakukan itu ya pembelajaran dengan metode atau pendekatan pitching factory. Karena apa? Karena kita nggak bisa jalan pitching factory itu sekolah sendiri, industri sendiri. Dan mitra industri ini harus benar-benar melekat dengan kegiatan yang ada di sekolah. Itu kira-kira ya. Akhirnya kesenjangan bisa diatasi. Apa sih Pak tantangan terbesar selama kita menerapkan DSM ini? Ya, kalau tantangannya yang pertama memang begini, di industri itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, perkembangannya begitu cepat, begitu ya. Nah kadang ada beberapa peralatan misalnya itu yang tidak sesuai karena kita kan tidak secepat industri perkembangannya, sehingga itu butuh effort sendiri, butuh satu kecerdasan lah, kreativitas dari guru dan sekolah itu untuk menyesuaikan. Nah maka untuk itu kita biasanya kita adakan pemetaan tuh, mana yang kita punya, mana yang industri nggak punya. Nah tantangannya adalah komunikasi. Kalau komunikasi antara industri dengan sekolah itu belum nyambung gitu ya, maka kita pasti keteteran. Dan TEFA-nya itu hanya TEFA-TEFAan saja. Tapi kalau industri dan sekolah itu sering duduk bareng, sering membicarakan bareng, terus gimana tujuannya bareng gitu, maka kayaknya TEFA-nya kita benar-benar TEFA. Tapi itu tidak gampang. Kenapa? Karena TEFA itu tidak semata model pembelajaran yang dikuasai oleh guru atau diskenariokan oleh guru, tetapi skenario itu juga harus dari industri. Itu yang saya katakan tidak gampang. Apa perbedaan inventory dengan praktik kerja industri? Praktik kerja industri, wah ini sangat dekat ya. Jadi begini, saya tadi sampaikan bahwa tidak semuanya sekolah itu mempunyai informan yang seperti di industri. Maka kita harus pilih, kita harus ada yang namanya sinkronisasi kurikulum. Nah sinkronisasi kurikulum itu salah satunya adalah memetakan, oh ini bisa dihadirkan di sekolah, berarti TEFA kita sebatas ini. Kemudian kalau ada peralatan-peralatan atau informan yang kita tidak punya di sekolah itu, maka itulah yang nanti akan dilakukan di industri. Nah,
Prakerin, praktek industri itu adalah menempatkan anak-anak untuk tahu bahwasanya kerja asli di industri itu bagaimana. Berarti semuanya kontrolnya itu adanya di industri. Lah TEFA beda lagi, simulasi industri yang ada di sekolah, karena gitu. Tapi dua elemen ini, dua kegiatan ini nyambung, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena sama-sama membentuk watak industri untuk si siswa tadi. Baik pemirsa, saya jeda sebentar untuk iklan. menerapkan sistem penjadwalan blok karena sistem ini dirasa sangat cocok sekali untuk menghasilkan produk, sehingga pada saat kita mendapatkan produk dari industri atau dari klien, kita bisa menyelesaikannya dalam 1 pekan. Oleh karena itu, sistem ini saya anjurkan juga kepada teman-teman semua yang telah mendapatkan program COE, maka sistem blok sangat cocok sekali. Setelah sekolah tentu dipenuhi sarana prasarana dan kemudian SDM-nya juga dipenuhi, maka tentunya dia akan menjadi sebuah pusat pengembangan. Artinya kalau di Jawa Timur ini kita akan mempunyai program artinya menjadi rujukan terhadap sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. SMK Negeri 1 Bangil tahun 2020 ini menerima program yaitu Center of Excellence atau yang dikenal dengan COE. Pada kesempatan kali ini, kami dari SMK Negeri 1 Bangil. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang produk dari SMK kami di program COE atau Center of Excellence. Kita bekerja sama dengan Induka, PT Alvan Mekatronik Innovation yang berlokasi di Malang. Produk yang kami rakit bersama anak-anak magang di sini. Produk yang kita hasilkan dari program magang guru bersertifikat kemudian dilanjutkan dengan program PKL siswa di jurusan Teknik Elektronika Industri menghasilkan salah satu produk di mana produk ini Panel untuk SHS atau solar system dengan metode off-grid. berfungsi untuk menghasilkan tenaga listrik tanpa bantuan PLN. Salam COE. Hei adik-adik, kamu mau kemana? Kok tidak pakai air juga? Maaf kak, ada di kelas. Mau ke kantin kak, soalnya pengen tadi belum sarapan. Kalian udah punya koin belum? Emang harus pakai koin? Pakai dong. Iya dong, transaksi ini pakai koin. Nah ini untuk kalian, ayo kita ke kantin.
warna pisang. Enak banget. Iya, enak banget. Tempatnya juga bersih. Iya dong, karena penjual di sini harus diseleksi dan memenuhi beberapa syarat. Oh gitu ya kak. Nah, keuntungan dari NFC ini untuk membantu kegiatan siswa juga loh. Misalnya untuk membeli meja duduk di Masjid Ulul Albab dan untuk kegiatan HUT sekolah kemarin. Dan yang paling penting lagi, 2,5%-nya untuk membantu teman-teman kita yang kurang beruntung. Kamu tahu kenapa? Karena NFC dari kita, oleh kita, untuk kita. Sobat Bersama, balik lagi dengan saya Arif Yona dengan Pak Aris. Pak Aris, ini pertanyaan terakhir. Mengapa teaching factory dianggap penting dalam meningkatkan kompetensi siswa SMA? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, teaching factory itu kita tidak hanya belajar masalah teori, namun belajar tentang bagaimana culture yang ada di industri. Itu satu. Yang kedua, teaching factory itu tidak hanya belajar tentang teori, namun belajar membuat satu produk yang bisa diterima dan dipasarkan oleh anak siswa tadi ya ke masyarakat. Dan yang paling akhir, yang paling penting itu adalah teaching factory ini adalah pembelajaran project yang berulang-ulang, sehingga tidak ada yang namanya kompetensi itu kalau nggak bisa dilakukan sekali aja, harus dilakukan berulang-ulang. Dan teaching factory itu ya seperti itu. Kalau misalnya lagi produksi siaran begitu ya, tidak hanya satu kali, sampai beberapa kali, dan siaran itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi penting sekali teaching factory ini khususnya untuk mematangkan siswa calon lulusan yang nanti akan diserap di industri. Baik, pemirsa, karena waktu kita terbatas.